Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini mengenai kasus dari Sam Herr dan Julie Kibuishi, dan kasus mereka terjadi pada tahun 2010. Jadi pada 22 Mei 2010 sekitar jam 9 malam, seorang pria tua bernama Steve Herr mendatangi apartemen anaknya yaitu Sam Herr. Waktu Steve masuk ke dalam apartemennya Sam, dia nggak bisa menemukan Sam dimanapun, tapi justru waktu dia masuk ke dalam kamarnya Sam, dirinya menemukan seorang wanita yang udah meninggal di atas ranjangnya Sam. Waktu Steve mengecek siapa wanita tersebut, ternyata dia adalah temannya Sam, yaitu Julie Kibuishi. Setelahnya Steve langsung menelpon 911 dan gak lama kemudian polisi juga paramedis datang. Kemudian karena selama waktu itu Sam gak bisa ditemukan dimanapun dan seseorang meninggal di apartemennya terutama di kamarnya, polisi menduga kalau Sam adalah pelaku atas apa yang terjadi sama Julie. Jadi dari sini kita bakalan ngebahas tentang siapa sih Julie, siapa sih Sam, kemudian apa yang terjadi sama Julie sampai dia berakhir di kamarnya Sam dengan keadaan seperti itu dan kemana perginya Sam. Apakah benar kalau dia memang adalah pelakunya? Samuel Eliezer Herr atau yang biasa dipanggil Sam adalah anak tunggal dari pasangan Rachel dan Steve Herr. Sam lahir pada 29 Mei 1983 dan proses kelahirannya cukup sulit, makanya Steve sama Rachel memutuskan kalau Sam akan menjadi satu-satunya anak mereka. Kemudian meskipun terlahir sebagai anak tunggal, tapi Sam sama sekali nggak merasa kesepian karena dia punya banyak sepupu, dia deket sama sepupu-sepupunya, dan dia menganggap kalau para sepupunya adalah saudara kandungnya. Masa kecil dan remaja Sam bisa dibilang cukup sulit. Waktu berusia 12 tahun dia mengalami bulimia dan OCD, sementara waktu berusia 18 tahun, Sam terlibat dalam kasus geng setempat. Untuk kasus geng yang melibatkan namanya Sam, jadi pada saat itu Sam memiliki teman yang namanya adalah Byron, dan Byron bergabung dengan geng setempat yang sebutlah namanya adalah geng A. Jadi yang bergabung untuk menjadi anggota geng adalah temannya Sam, bukan Sam. Kemudian geng A memiliki hubungan yang kurang bagus dengan geng lainnya yang sebutlah namanya adalah geng B. Suatu hari antara geng A sama geng B terlibat konflik, sampai akhirnya salah seorang geng B meninggal karena ditembak oleh salah seorang anggota geng A. Kemudian anggota geng B lainnya yang masih hidup merasa kalau mereka harus membalaskan dendam teman mereka yang meninggal karena, dan disitulah mereka berencana untuk membunuh salah satu anggota dari geng A, dan dipilihlah Byron sebagai korban mereka. Terus kenapa Sam bisa dilibatkan dalam hal ini? Karena pada saat Byron meninggal, dia nih pergi ke tempat yang lumayan sepi bareng sama Sam. Jadi di situ polisi menduga kalau Sam adalah orang yang sengaja memancing Byron ke tempat yang sepi, yang di sanalah Byron kemudian diserang sampai akhirnya meninggal. Selama penyelidikan untuk kasus ini sampai akhirnya persidangan dimulai, Sam ada di penjara, dan waktu sidang udah dimulai dan akhirnya selesai, Sam dinyatakan nggak bersalah. Dia dinyatakan sama sekali nggak ada hubungannya dengan geng B, dan dia sama sekali nggak terlibat dengan apapun yang terjadi sama Byron, makanya dia kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, Sam makin deket sama orang tuanya, dan dia kemudian bilang kalau dirinya nggak mau masuk penjara lagi. Kemudian setelahnya, Sam kan mulai menata lagi tuh hidupnya, yang selama waktu ini dia mulai banyak mendapatkan informasi mengenai militer dari ayah juga pamannya, yang mereka berdua pernah bergabung dengan militer, juga dari teman-teman SMA-nya. Jadi banyak teman-teman SMA-nya Sam yang gabung sama militer, dan mereka kemudian mengajak Sam untuk mau bergabung dengan militer juga. Mereka bilang sama Sam, enak loh kalau gabung militer, kalau bisa pergi ke negara-negara lain secara gratis, karena kan militer tuh kadang ditugaskan ke beberapa negara. Jadi temennya bilang kalau kamu bisa pergi ke negara-negara lain secara gratis. Kemudian mereka juga bilang kalau kamu gabung dengan militer, kamu bakalan dapat gaji yang layak, kamu dapat fasilitas rumah, dan dapat biaya pendidikan gratis. Karena semua hal itu, Sam kemudian tertarik untuk bergabung dengan militer. Daftarlah dia biar dirinya bisa gabung dengan militer. Tapi dirinya ditolak untuk gabung dengan militer. Alasannya karena dirinya pernah dipenjara untuk kasus pembunuhan. Dengar dirinya ditolak untuk bergabung dengan militer karena kesalahan yang sama sekali nggak dirinya lakukan, Sam mulai berusaha untuk memperjuangkan haknya, memperjuangkan kemungkinan dirinya bisa bergabung dengan militer. Jadi dia mulai mendatangi pihak-pihak terkait yang bisa mengubah keputusan sebelumnya biar dirinya nih bisa dimasukin ke militer. Dia kemudian kayak ngasih penjelasan, kayak ngasih keterangan, ngasih bukti juga ke pihak-pihak tersebut kalau dirinya sama sekali nggak terlibat dengan apapun yang terjadi sama Byron, dan dirinya sama sekali nggak pernah bergabung dengan geng manapun. Setelah bolak-balik berkali-kali ke pihak-pihak tersebut, akhirnya mereka setuju untuk Sam bergabung dengan militer. Sam menjalani pelatihan dasar di Carolina Selatan dan setelahnya dia lanjutin pendidikan di Fort Benning, Georgia. Selama waktu ini, Sam dikenal sebagai sosok yang benar-benar baik dan sosok yang bisa dibilang big brother untuk semua orang. Kemudian setelah selesai dengan pendidikan dan pelatihan militernya, Sam mulai bertugas di beberapa negara seperti Italia, Afghanistan, dan Jerman. Selama di Jerman, kalau Sam punya waktu libur, dia bakalan pergi ke Prancis dan Spanyol sama teman-temannya, dan di Jerman juga Sam ketemu dan memulai hubungan dengan seorang wanita bernama Katarina. Mei 2009, Sam balik ke Amerika dan dia bawa Katarina sama dirinya untuk dikenalkan ke orang tuanya.
Kemudian karena untuk selanjutnya Sam nggak balik lagi ke Jerman, jadi Katarina yang bolak-balik Amerika Jerman untuk ketemu sama Sam, dan selama waktu itu dia tinggal di rumah orang tuanya Sam. Kemudian selama Sam bekerja di militer, dia berhasil mengumpulkan tabungan sekitar 62.000 dolar atau sekitar 1 miliar rupiah untuk kurs saat ini, dan Sam berencana menggunakan uang tersebut untuk biaya pernikahan juga untuk membeli rumah yang nantinya akan ditinggali bersama istri dan anak-anaknya. Tapi sebelum mewujudkan keinginannya untuk menikah, Sam berkeinginan untuk kuliah. Dan rencananya pada saat itu, atau yang kemudian dia lakukan pada saat itu, Sam berhenti sementara dari militer, dia kemudian lanjut kuliah, dan setelah lulus kuliah dia bakalan gabung militer lagi dengan pangkat yang lebih tinggi. Sam kuliah di Orange Coast College, dan selama waktu ini dia tinggal di Camden Martinique apartemen di Costa Mesa, California. Area yang Sam tinggali adalah area yang banyak ditinggali anak-anak muda seperti Sam. Entah mereka adalah mahasiswa atau udah bekerja, dan entah mereka tinggal sendiri atau bersama pasangan mereka. Dan karena tetangga Sam adalah orang-orang yang seumuran dengan dirinya, juga karena kepribadiannya yang baik dan gampang bergaul, nggak heran kalau Sam langsung punya banyak teman di sana. Kemudian untuk kuliahnya, semuanya berjalan dengan lancar sampai Sam kesulitan untuk mata kuliah antropologi. Dan karena dia kesulitan di mata kuliah ini, Sam akhirnya meminta bantuan teman sekelasnya yaitu Julie Kibuishi untuk membantu meningkatkan nilai antropologinya. Julie Kibuishi atau yang biasa dipanggil Julie lahir pada 14 Februari 1987. Ibunya adalah Junko atau yang biasa dipanggil Chun dan ayahnya adalah Masa Kibuishi. Julie adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dua kakak laki-lakinya adalah Taka dan Kazu, sementara adik perempuannya adalah Emi. Julie dikenal sebagai sosok yang sangat baik, dia suka bantu siapapun, ceria, artistik, dan dia suka dance. Julie bisa menghabiskan waktunya selama berjam-jam untuk berlatih dance, dan dia juga sering ikut kompetisi dance. Waktu Julie kuliah dan akhirnya kenal sama Sam, Julie juga kemudian kenal sama teman dan keluarganya Sam. Jadi kan Julie sering ke apartemennya Sam untuk ajarin dia antropologi. Nah kadang di apartemennya Sam tuh ada teman ataupun keluarganya yang dari sana mereka kemudian kenalan dan deket sama Julie. Bahkan untuk orang tuanya Sam, saking deketnya mereka sama Julie, mereka nih sering ajak Julie untuk makan malam bareng di rumah mereka. Dan semua orang waktu itu tahu kalau sedekat apapun Julie sama Sam, hubungan di antara mereka hanya sebatas teman. Nggak mungkin ada hubungan romantis di antara mereka. Cuma 21 Mei 2010, Julie bilang sama ibunya kalau dia mau ketemuan sama kakaknya, yaitu Taka, untuk ngobrolin tentang rencana pernikahan Taka yang akan dilangsungkan beberapa hari lagi. Julie juga bilang sama ibunya kalau nggak perlu tunggu dirinya pulang, karena dirinya pasti pulang telat dan malam banget. Waktu Julie akhirnya ketemuan sama Taka dan calon istrinya Taka, mereka pergi ke sebuah restoran dan mereka ngobrolin tentang rencana pernikahan Taka di sana. Selama waktu ini Taka kasih Julie kayak semacam mahkota yang Taka bilang itu harus Julie pakai di acara pernikahannya nanti karena Julie bakalan jadi bridesmaid untuk calon istrinya. Dan saking senengnya Julie terima mahkota tersebut, dia langsung pakai itu mahkota malam itu juga. Kemudian selama waktu ini juga Julie ini kan sering chatan dan Taka nih kemudian tanya sama adiknya, "Kamu dari tadi chatan sama siapa sih?" Dan di situ Julie kemudian bilang kalau dirinya chatan sama teman kuliahnya itu Sam Hare. Julie kemudian cerita tentang Sam kalau dia adalah orang yang sangat baik, dia adalah orang yang benar-benar bisa diandalkan, dan Julie bilang kalau seandainya Taka ketemuan sama Sam, mereka pasti bakalan cocok. Kemudian waktu mereka udah selesai makan malam di restoran yang mereka singgahi pada malam itu, mereka memutuskan untuk pergi ke apartemennya Taka untuk ngobrolin lebih jauh mengenai rencana pernikahan Taka. Tapi di tengah jalan, Julie kemudian bilang sama kakaknya kalau dia mau pergi ke apartemennya Sam, karena malam itu Sam butuh dirinya, Sam lagi ribut sama keluarganya dan benar-benar kacau dan benar-benar butuh dirinya. Julie kemudian pergi ke apartemennya Sam dan itu adalah kali terakhir Julie terlihat hidup. Besok paginya, waktu Jun bangun dia langsung pergi ke kamarnya Julie untuk ngecek apakah Julie udah pulang atau belum. Yang ternyata waktu dia ngecek kamarnya Julie, ternyata Julie belum pulang. Jun kemudian langsung ngechat Julie dan tanya kenapa belum pulang, tapi sampai siang chatnya nih belum dibales. Dan sampai situ Jun ngerasa kalau ada yang aneh, dia mulai ngerasa nggak enak, tapi dia mencoba untuk berpikir positif karena yang dia tahu semalam Julie pergi sama kakaknya. Jadi dia mikir, oh mungkin semalam Julie mabuk, dan daripada pulang dia mending tidur di rumahnya Taka. Jun kemudian ngechat Julie lagi, tapi karena chatnya lagi-lagi nggak dibalas, dia kemudian telepon Julie yang disitulah dia tahu kalau teleponnya Julie nggak aktif. Jun langsung telepon Taka dan dia tanya kayak, ini adikmu tidur ya? Kok teleponnya mama nggak diangkat, kok HP-nya nggak aktif. Dan di situ aku kayak, enggak, Julie nggak tidur di sini semalam. Semalam dia bilang kalau dia mau pergi ke rumahnya Sam. Bener-bener pada saat itu Jun mulai, dia nggak bisa berpikir positif lagi. Pikirannya udah kemana-mana, jadi dia teleponin satu persatu temennya Julie untuk tanya apa ada dari kalian yang kenal Sam, apa ada dari kalian yang punya nomornya Sam, tapi nggak ada satupun teman-temannya Julie yang punya nomornya Sam. Disitulah Jun kemudian menelpon 911 untuk melaporkan hilangnya Julie.
Kemudian di tempat lain, orang tuanya Sam juga pusing mikirin Sam yang seharian itu nggak ada kabarnya. Jadi pada hari Sabtu itu ada acara keluarga di rumah orang tuanya Sam, yang Sam janji kalau dirinya pasti bakalan datang, dan sekalipun nggak ada acara apapun di rumah keluarganya, tiap hari Sabtu, tiap weekend, Sam pasti bakalan datang ke rumah orang tuanya. Makanya pada saat itu orang tuanya benar-benar bingung kenapa Sam nggak muncul pada Sabtu itu. Dan waktu orang tuanya menghubungi Sam, ternyata HP-nya nggak aktif, yang itu makin-makin aneh untuk orang tuanya. Jadi kayak yang aku bilang sebelumnya, kalau setelah Sam keluar dari penjara, dia kan makin dekat sama orang tuanya. Dan dia selalu berkomunikasi sama orang tuanya tiap hari, chatan tiap hari, teleponan tiap hari. Bahkan waktu Sam masih aktif di militer, dia nih bakalan kasih kabar ke orang tuanya setiap hari. Makanya pada saat itu, saat HP-nya Sam nggak aktif untuk pertama kalinya, saat Sam nggak kasih kabar seharian itu, orang tuanya benar-benar ngerasa aneh dan mereka mulai mikir yang aneh-aneh. Tapi hal paling aneh dari pikiran mereka mengenai keadaan Sam adalah antara HP-nya Sam hilang atau Sam sakit dan dia nggak bisa pegang HP-nya. Itu hal paling mentok yang bisa orang tuanya pikirkan pada keadaan saat itu. Steve akhirnya memutuskan untuk pergi ke apartemennya Sam yang kebetulan dirinya nih punya kunci cadangan apartemennya Sam. Jadi dia langsung pergi ke apartemennya Sam dan dia sampai di sana sekitar jam 9 malam. Steve langsung masuk, dan waktu dia masuk semua lampu di dalam apartemennya Sam menyala. Dia kemudian panggil-panggil Sam, tapi sama sekali nggak ada yang nyaut. Steve kemudian pergi ke kamarnya Sam, yang di sanalah dia kemudian menemukan mayat seorang wanita di atas ranjangnya Sam. Keadaan wanita itu saat ditemukan, bagian atas tubuhnya ada di ranjang, sementara bagian bawahnya ada di lantai. Dan waktu Steve lihat, kepala wanita itu ditembak, kemudian di bagian belakang bajunya ada tulisan All Yours Q, dan celananya ditarik ke bawah sampai lututnya. Steve kemudian memeriksa wajah wanita itu yang ternyata dia adalah Julie Kibuishi. Setelahnya Steve langsung menelpon 911 dan sambil dirinya nunggu polisi juga para medis datang, temennya Sam yang namanya adalah Jack tiba-tiba datang. Waktu Steve tanya Jack ngapain datang ke rumah anaknya, Jack bilang kalau pada hari itu dirinya ada janji sama Sam untuk keluar bareng, tapi pas dirinya sampai di tempat mereka janjian, Sam nih nggak muncul-muncul dan waktu dirinya telepon ternyata HP-nya nggak aktif. Dan karena Jack takut ada apa-apa sama Sam, makanya dirinya datang ke apartemennya Sam. Selama waktu ini juga Steve berusaha untuk Jack nggak masuk ke apartemennya Sam untuk nggak ngeliat gimana keadaannya Julie. Di jam 9 lewat 20 menit malam, polisi dan para medis akhirnya datang, dan waktu mereka memeriksa keadaan Julie, dia dinyatakan udah meninggal, kemudian mereka menemukan dompet di samping tubuh mayat Julie. Yang di situ ada ID card-nya Julie, jadi udah dikonfirmasi kalau mayat tersebut memang adalah Julie Kibuishi. Selama pemeriksaan awal dengan Julie yang ditemukan dalam keadaan seperti itu, polisi menduga kalau dia adalah korban pembunuhan. Kemudian karena Julie ditemukan meninggal di apartemennya Sam dan Sam nggak ditemukan dimanapun, polisi menduga kalau Sam adalah pelakunya dan saat ini dia menghilang karena melarikan diri. Tapi keluarga dan teman-temannya Sam sama sekali nggak percaya dan nggak mau percaya dengan klaim polisi, dengan apa yang polisi percaya, karena yang mereka percaya adalah Sam adalah orang baik, dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Nggak mungkin sama sekali dia melakukan perasaan apalagi. Dan hubungan antara Julie dengan Sam itu tuh benar-benar hubungan pertemanan biasa. Nggak mungkin ada salah satu di antara mereka yang tertarik secara romantis ataupun seksual. Jadi nggak mungkin kalau Sam yang melakukan itu. Dan saking percayanya sama Sam, temannya Sam yang merupakan anggota militer kemudian berjaga di rumah orang tuanya Sam karena mereka takut ada seseorang yang percaya kalau Sam melakukan pembunuhan kemudian melakukan penyerangan ke rumah orang tuanya Sam. Temannya Sam ini bahkan tidur di rumah orang tuanya Sam sambil pegang senjata saking takutnya dia orang tuanya Sam bakalan diapa-apain. Bahkan beberapa temannya Sam kemudian datang ke kantor polisi secara sukarela. Mereka memberikan keterangan secara sukarela untuk ngomong sama polisi kalau Sam adalah orang baik dan dia nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi mau sebanyak apapun orang-orang bersaksi kalau Sam adalah orang baik dan nggak mungkin melakukan semua hal itu, polisi nggak bisa begitu aja percaya, apalagi nggak ada satupun bukti yang menunjukkan kalau Sam bukan pelakunya. Terus selama waktu ini kan polisi mencari tahu mengenai latar belakangnya Sam, dan waktu mereka mengetahui kalau waktu Sam berusia 18 tahun dia sempat dipenjara untuk kasus pembunuhan, itu menurut mereka adalah sebuah clue yang menunjukkan kalau bisa aja di kasus kali ini Sam adalah pelakunya. Hal yang polisi lakukan selanjutnya, mereka menebar selebaran dengan fotonya Sam, dan mereka menginformasikan kalau pria ini kemungkinan besar adalah pelaku pembunuhan. Saat ini dia melarikan diri dengan memegang senjata, dia adalah mantan anggota militer terlatih, dan kemungkinan besar menderita PTSD. Untuk Steve, dia sadar betul kenapa pada saat itu polisi benar-benar curiga sama anaknya, dan karena kayak nggak mungkin hanya mengandalkan polisi, karena dirinya ingin melakukan sesuatu juga, akhirnya dia mulai menyelidiki kasus ini secara pribadi untuk membuktikan kalau Sam nggak bersalah. Jadi Steve mulai menghubungi teman-temannya Sam yang dia kenal dan dia punya nomornya. Dia tanya kayak, kalian tahu nggak sekarang Sam ada di mana?
Terus kalian kapan terakhir kali ketemu sama Sam? Waktu terakhir kali kalian ketemu sama Sam, dia sama siapa? Steve dia juga kemudian menanyakan nomor telepon teman-teman Sam lainnya yang dirinya nggak kenal. Yang di sini dia kemudian mendapatkan nomor seorang pria bernama Daniel Wozniak yang adalah tetangga apartemennya Sam. Waktu Steve menghubungi Daniel, Daniel bilang kalau terakhir kali dirinya ngelihat Sam pada hari Jumat sore, yang itu adalah 1 hari sebelum penemuan tubuh Julie. Dan Daniel juga bilang kalau pada saat itu Sam benar-benar kacau, dia mabuk berat karena bertengkar dengan keluarganya. Waktu Steve dengar itu dia benar-benar kaget karena Sam tengkar sama siapa? Karena yang dirinya tahu hubungan antara Sam dengan keluarga mereka baik-baik aja, nggak ada satupun keluarga mereka yang bermasalah dengan Sam. Dan kalaupun Sam bertengkar dengan seseorang, apalagi dengan keluarga mereka, dengan salah satu anggota keluarga mereka, dirinya pasti adalah orang pertama yang akan tahu karena hubungan di antara Sam dengan ayahnya benar-benar dekat. Makanya di situ Steve merasa aneh dengan omongannya Daniel. Setelahnya pada 24 Mei atau 2 hari setelah penemuan tubuh Julie, Steve berhasil mendapat akses masuk ke rekening banknya Sam. Yang di situ dia kemudian mengetahui kalau selama waktu Sam dinyatakan menghilang, beberapa kali uang keluar dari rekening anaknya menggunakan ATM. Steve kemudian menjadi tahu lokasi di mana ATM tersebut digunakan, dan ternyata ATM tersebut digunakan untuk menarik uang di sebuah mesin ATM juga digunakan di sebuah restoran pizza. Waktu Steve menjadi tahu lokasi dari dua tempat tersebut, ternyata dua tempat tersebut berlokasi di Long Beach. Dan Steve, dia kemudian mengetahui kalau satu-satunya teman Sam yang memiliki nomor telepon dengan kode area Long Beach adalah Daniel Wozniak. Jadi sampai di situ dia benar-benar ngerasa aneh sama Daniel. Dia percaya kalau Daniel pasti tahu sesuatu, kalau Daniel pasti menyembunyikan sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Sam dan Julie. Steve kemudian melaporkan temuannya ini ke polisi, dan polisi bilang sama Steve untuk menjauh dari Daniel karena mereka yang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tapi Steve nggak melakukan itu. Dia tetap melanjutkan penyelidikan pribadinya. Jadi dia pergi ke restoran pizza di mana ATM anaknya terbaca ada di sana selama beberapa waktu sebelumnya. Dan dia pikir kalau orang yang menggunakan ATM tersebut adalah Sam. Jadi waktu dia datang, dia berharap kalau Sam bakalan datang lagi ke restoran tersebut dan dirinya bisa ketemu sama Sam, kemudian tanya sama Sam tentang apa yang terjadi. Sayangnya, selama apapun dirinya menunggu di restoran tersebut, Sam nggak pernah muncul. Untuk polisi, mereka kemudian mengecek CCTV di mesin ATM yang beberapa hari sebelumnya atau pada hari itu ATM Sam dipakai di sana. Dan mereka pikir orang yang tertangkap CCTV dan menggunakan ATM-nya Sam adalah Daniel atau Sam. Tapi ternyata orang yang muncul di CCTV menggunakan ATM-nya Sam adalah seorang anak laki-laki. Kemudian pada 26 Mei, Steve melakukan pengintaian di area ATM yang beberapa waktu sebelumnya ATM anaknya terbaca melakukan transaksi di sana. Dan selama waktu ini, Steve lagi-lagi berharap kalau orang yang melakukan transaksi menggunakan ATM Sam adalah Sam sendiri, dan kali ini Sam bakalan datang lagi ke tempat tersebut untuk melakukan transaksi lagi. Jadi pas Sam datang, dirinya bisa ketemu sama Sam, bisa tanya sama Sam apakah benar Sam adalah pelakunya. Selama waktu ini juga, Steve telepon polisi dan dia bilang kalau sekarang dirinya lagi mengintai ATM yang diketahui kalau beberapa waktu sebelumnya ATM anaknya terbaca melakukan transaksi di sana. Dan dia juga tanya sama polisi apakah kalian juga melakukan pengintaian di sini, dan polisi yang menjawab teleponnya Steve kemudian bilang kalau iya, kami juga ada di sini, kami bahkan ada di belakangmu. Di tempat lain, setelah laporan dari Steve mengenai Daniel yang dia nih curiga sama Daniel, di situ kan polisi juga akhirnya curiga tuh sama Daniel. Dan sejak saat itu mereka mulai mengikuti Daniel kemanapun. Pada 26 Mei, polisi yang mengikuti Daniel ngelihat kalau Daniel nih ketemuan sama seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki tersebut memberikan sebuah amplop ke Daniel. Setelah menerima amplop dari anak laki-laki itu, Daniel langsung pergi, dan anak laki-laki itu juga kemudian pergi ke tempat yang berbeda dengan Daniel. Polisi kemudian memutuskan untuk mengikuti anak laki-laki itu, dan mereka ngelihat kalau si anak laki-laki masuk ke dalam rumah yang nantinya diketahui kalau rumah tersebut adalah rumah anak laki-laki tersebut. Kemudian 20 menit setelah anak laki-laki tersebut masuk ke dalam rumahnya, seorang pengantar pizza datang, dan anak laki-laki itu keluar, dia kemudian melakukan pembayaran pizza menggunakan ATM. Waktu pengantar pizza tersebut pergi, polisi mengikuti si pengantar pizza, dan sekitar jarak 2 blok dari rumah si anak laki-laki, polisi menghentikan si pengantar pizza dan mereka kemudian memeriksa transaksi yang dilakukan sama si anak laki-laki, yang kemudian diketahui kalau anak laki-laki tersebut melakukan pembayaran dengan ATM-nya Sam. Di situ polisi kemudian berpikir kalau Sam pasti bersembunyi di rumah anak laki-laki itu, dan dengan pemikiran tersebut mereka kemudian mengepung rumah si anak laki-laki itu. Polisi, SWAT, mereka datang dengan senjata lengkap, dengan peralatan lengkap, mereka mengepung rumah anak laki-laki itu, karena mereka berpikir kalau mereka akan menangkap seorang terduga pelaku pembunuhan yang dia adalah anggota militer terlatih, yang dia memegang senjata saat ini. Dan saking seriusnya mereka untuk menangkap Sam pada saat itu,
Sebuah helikopter bahkan terbang di atas rumah anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu sendiri kemudian diketahui bernama Wesley Frelich dan usianya 16 tahun. Dan waktu dia kayak berhadapan sama polisi dan dia ditanya mengenai Sam, Wesley bilang kalau dirinya sama sekali nggak mengenal siapa Sam. Polisi kemudian bilang sama Wesley kalau ATM yang Wesley gunakan adalah milik Sam dan ATM tersebut terkait dengan kasus pembunuhan. Di sini Wesley langsung gemetar ketakutan, dia bahkan nangis dan bilang sama polisi kalau dirinya benar-benar nggak tahu siapa Sam dan orang yang memberikan ATM itu ke dirinya bukan Sam tapi Daniel Wozniak. Wesley kemudian cerita kalau suatu hari Daniel samperin dirinya dan menyerahkan ATM tersebut ke dirinya. Daniel bilang sama Wesley kalau seseorang memiliki tanggungan ke dirinya dan karena orang tersebut nggak bisa membayar secara cash, jadi orang tersebut memberikan ATM-nya ke Daniel. Kemudian kenapa Daniel kasih ATM tersebut ke Wesley? Karena menurut Daniel, dirinya nih terlalu sibuk, dirinya nggak bisa bolak-balik ATM untuk ambil uang, jadi dirinya titipin ATM tersebut ke Wesley, biar Wesley yang ambil uang di ATM dan setelah Wesley ambil uangnya, dia serahin uangnya ke Daniel. Wesley bilang kalau tiap kali dirinya ke ATM, Daniel memastikan kalau dirinya harus menutupi wajahnya. Dan Wesley bilang kalau dirinya sama sekali nggak menaruh kecurigaan apapun sama Daniel karena dirinya udah kenal Daniel cukup lama dan lagi Daniel adalah guru aktingnya. Jadi dia benar-benar percaya sama semua omongannya Daniel pada saat itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai penangkapan juga investigasinya Daniel, di sini aku bakalan ngebahas lebih dulu mengenai siapa sih Daniel juga tunangannya itu Rachel May Buffett. Daniel Patrick Wozniak lahir pada 23 Maret 1984 dari pasangan Marianne dan Daryl Wozniak. Dia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, dan 2 kakak laki-lakinya adalah Timothy juga Michael. Daniel adalah seorang aktor teater dan ketertarikannya sama akting udah dimulai sejak dia masih sekolah. Waktu SMA, Daniel mulai aktif dalam drama musikal, dan setelah lulus SMA, dia makin mendalami drama dengan masuk ke Golden West College di Huntington Beach. Setelahnya, Daniel mulai berhubungan dengan orang-orang teater, yang dari sana dia sering mengikuti audisi untuk bisa tampil dalam pertunjukan teater. Kemudian meskipun akhirnya Daniel bisa tampil dan memperkenalkan dirinya sebagai artis teater, tapi pemasukan yang dirinya dapatkan sebagai artis teater bisa dibilang kurang. Makanya Daniel mulai melakukan pekerjaan sampingan yang beberapa masih berhubungan dengan akting ataupun orang-orang teater. Beberapa pekerjaan Daniel yang berhubungan dengan teater, jadi dia jadi pengarang drama musikal di SMA setempat, mengajari anak-anak untuk berakting yang salah satu anak asuhnya dalam akting adalah Wesley. Kemudian dia juga menjadi babysitter untuk para orang tua yang bekerja di teater. Untuk pekerjaan Daniel yang ada hubungannya dengan akting ataupun teater, sama sekali nggak ada masalah di situ. Orang-orang mengenal Daniel sebagai sosok yang benar-benar baik dan nggak merepotkan sama sekali. Tapi untuk pekerjaan Daniel yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan akting ataupun teater, dia beberapa kali, bahkan sering kali dipecat dari pekerjaannya itu dengan alasan kalau dia udah melakukan pencurian. Dan beruntungnya untuk Daniel, nggak ada satupun tindak pencurian yang dia lakukan di tempat kerjanya itu yang kemudian dilaporkan ke polisi karena satu-satunya tindakan yang dilakukan atas pencurian yang Daniel lakukan adalah dirinya dipecat dari pekerjaannya itu. Kemudian selama waktu itu kan diketahui kalau Daniel belum memiliki pemasukan yang stabil dan harusnya dengan keadaannya yang seperti itu, Daniel bisa lebih berhemat. Tapi bukannya dia berhemat, dia justru menghambur-hamburkan uangnya untuk orang lain. Jadi kayak yang aku bilang sebelumnya, kalau Daniel suka mengesankan orang lain, Daniel sering banget bawa makanan atau minuman ke teater, dan dia kemudian bagiin makanan dan minuman itu ke orang-orang yang ada di teater, entah dia kenal atau enggak sama orang-orang itu. Kemudian tiap kali dia keluar bareng sama teman-temannya dan mereka makan bareng, entah berapapun tagihannya Daniel bakalan bayarin. Dia suka banget traktirin teman-temannya yang entah kenapa dia ngelakuin itu, entah kenapa dia bener-bener pengen dilihat sebagai orang yang punya uang, sebagai orang yang bisa menyombongkan dirinya, padahal dirinya juga kekurangan pada saat itu. Kemudian untuk hubungan antara Daniel dengan keluarganya, mereka cukup dekat. Daniel benar-benar dekat sama orang tuanya. Orang tuanya bahkan sering meluangkan waktu mereka untuk menonton Daniel pas Daniel tampil di teater. Tapi, kedekatan antara Daniel dengan orang tuanya tuh mulai merenggang sejak Daniel berkenalan dengan seorang wanita bernama Rachel May Buffett. Rachel May Buffett lahir pada 20 Juli 1987 di Orange County, California. Orang tuanya adalah Marianne dan David Buffett. Sama seperti Julie, Rachel adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. 2 kakak laki-lakinya adalah Noah dan Nathan, sementara adiknya bernama Hannah. Rachel dan Daniel pertama kali bertemu pada tahun 2005. Awalnya mereka berteman biasa, tapi makin lama mereka mulai saling tertarik dan akhirnya berpacaran. Sama seperti Daniel, Rachel juga adalah artis teater, dan karena pemasukan dari teater nggak cukup untuk menunjang hidupnya, dia kemudian bekerja di Disneyland sebagai Disney Princess. Untuk hubungan Rachel sama Daniel, orang tua Daniel udah jelas-jelas nggak suka dengan kehadiran Rachel karena menurut mereka, Rachel membawa pengaruh buruk untuk Daniel. Faktanya, teman-teman Rachel sama Daniel kemudian mengatakan kalau dalam hubungan antara Daniel dengan Rachel, Rachel adalah pemimpinya.
Dia yang mengendalikan hubungan tersebut karena apapun yang dirinya omongin, yang dirinya mau, pasti Daniel turutin dan lakuin. Dan sama seperti Daniel yang dia nih kayak suka menunjukkan kalau dirinya punya uang meskipun enggak, Rachel juga begitu. Jadi Rachel nih juga suka traktirin temennya, beliin temennya ini itu, kayak bener-bener sesuatu yang kemudian bukan cuma ngebuat saldo di rekening mereka nol, tapi minus. Kemudian awalnya Rachel dan Daniel tinggal terpisah, tapi karena Rachel yang kayak udah nggak mampu untuk membayar biaya sewa apartemennya, dia kemudian pindah ke apartemennya Daniel. Dan orang tuanya Rachel adalah orang tua yang strict, mereka nggak mau anak mereka tinggal satu atap sama seseorang yang bukan suaminya. Makanya Rachel kemudian bikin alasan kalau dirinya pindah ke apartemen baru dan di apartemen baru itu dirinya tinggal sama salah satu kakaknya. Jadi tiap kali orang tuanya Rachel kemudian datang berkunjung, Daniel bakalan keluar dari apartemennya sendiri dan kakaknya Rachel bakalan masuk. Mereka kemudian bakalan berakting seolah-olah Rachel tinggal di sana sama kakaknya. Dan baru setelah orang tuanya Rachel pergi, Daniel datang lagi ke apartemennya sendiri. Mereka lakuin itu beberapa kali. Kemudian pada tahun 2008, Daniel melamar Rachel dengan cincin yang dia bilang itu adalah cincin neneknya dan itu adalah cincin turun-temurun di keluarganya. Dari sini hubungan antara Daniel dengan orang tuanya makin memburuk, makin merenggang. Daniel bahkan gak bilang sama orang tuanya kalau dia udah melamar Rachel. Dan pada November 2009, itu adalah terakhir kalinya Daniel mengunjungi rumah orang tuanya yang setelahnya dia kemudian memutus hubungan dengan orang tuanya. Bahkan waktu Daniel merencanakan pernikahan yang akan digelar pada 28 Mei 2010, dia sama sekali nggak mengabari orang tuanya dan dia kayak nggak mau orang tuanya datang. Mengenai rencana pernikahan mereka berdua yang akan digelar pada 28 Mei 2010, mereka udah merencanakan pernikahan yang mewah di pinggir pantai dengan melibatkan kapal pesiar. Mereka bahkan berencana untuk melakukan honeymoon ke luar negeri. Yang entah kenapa mereka merencanakan semua itu pada saat itu, padahal mereka sama sekali nggak memiliki uang. Bahkan pada bulan Mei di mana mereka akan melangsungkan pernikahan, mereka terancam keluar atau dikeluarkan dari apartemen mereka karena udah 2 bulan nggak membayar biaya sewa. Jadi entah kenapa mereka ngide untuk bikin perayaan pesta pernikahan semewah dan sebesar mungkin, padahal mereka nggak punya uang sama sekali. 26 Mei, setelah polisi mendapat keterangan dari Wesley mengenai dia yang mendapat ATM-nya Sam dari Daniel, polisi segera mendatangi Daniel yang saat itu sedang mengadakan acara bachelor party atau pesta bujang di sebuah restoran sushi. Menurut polisi yang saat itu datang untuk membawa Daniel, waktu Daniel lihat kedatangan polisi, Daniel ini langsung pucet dan dia tahu kalau polisi-polisi itu datang untuk dirinya. Kemudian saat itu, Daniel dibawa ke kantor polisi dengan alasan udah melakukan penipuan bank. Untuk penipuan bank, Daniel bilang kalau Sam adalah orang yang memiliki ide untuk melakukan penipuan bank. Jadi Sam bakalan bertindak kayak seolah-olah dirinya nih kehilangan ATM-nya, yang selama ATM-nya hilang, saldonya terus-menerus berkurang. Terus dirinya bakalan melaporkan hal ini ke pihak bank dan nantinya pihak bank akan mengganti kerugian yang dirinya alami. Daniel kemudian menyatakan kalau dirinya setuju dengan rencana Sam itu karena Sam mengiming-imingi dirinya sejumlah uang yang nantinya uang itu bakalan dipakai untuk biaya pernikahan, bulan madu juga untuk membayar biaya sewa apartemennya. Terus kenapa Wesley dilibatkan dalam hal ini? Karena mereka membutuhkan seseorang untuk mengambil uangnya Sam menggunakan ATM-nya Sam dan nggak mungkin itu dilakukan sama Daniel. Karena kalau seandainya pihak bank atau polisi ikut campur, mereka menyelidiki tentang siapa yang mengambil ATM-nya Sam, takutnya nanti kalau mereka ngelihat dari CCTV dan ternyata itu adalah sosoknya Daniel, mereka bakalan mengenali Daniel sebagai temannya Sam dan nantinya usaha mereka untuk melakukan penipuan bank ketahuan. Makanya mereka membutuhkan bantuan Wesley. Setelahnya Daniel ditanya mengenai kapan terakhir kali dirinya ketemu sama Sam dan Daniel bilang kalau terakhir kali dirinya ketemu sama Sam pada Jumat sore setelah Sam ambil uang di ATM terus menyerahkan ATM-nya ke Daniel biar nantinya Daniel bisa kasih ke Wesley. Nah, pada saat itu Daniel bilang kalau Sam pergi bersama seorang laki-laki misterius. Kemudian untuk selanjutnya, omongan Daniel mengenai lokasi juga siapa orang yang pergi sama Sam itu tuh selalu berubah-ubah. Jadi awalnya Daniel bilang kalau lokasi dirinya ngelihat Sam pergi sama si laki-laki misterius adalah di mall, tapi kemudian dia ubah dengan bilang kalau di gedung apartemen mereka. Gitu juga waktu Daniel ditanya mengenai ciri-ciri si laki-laki misterius, awalnya dia bilang kalau laki-laki tersebut bertubuh pendek dan kemungkinan adalah orang Meksiko, tapi kemudian dia ubah dengan bilang kalau ciri-cirinya adalah bertubuh pendek dan dia berkulit putih. Setelahnya Daniel ditanya mengenai Julie dan di sini dia menyatakan kalau dirinya sama sekali nggak terlibat dengan apapun yang terjadi sama Julie, dirinya benar-benar nggak tahu apapun kenapa Julie bisa berakhir dengan keadaan seperti itu di apartemennya Sam.
Tapi meskipun dia udah menyatakan hal seperti itu, nantinya omongannya nih terus-terusan berubah. Jadi setelah dia menyatakan kalau dirinya nggak tahu apapun, dia kemudian menyatakan kalau pada Sabtu 22 Mei pagi, sekitar jam 8 atau jam 8 lewat 30 menit pagi, seseorang ketuk-ketuk pintu apartemennya yang waktu dia buka, ternyata orang tersebut adalah Sam. Sam kemudian bilang sama Daniel kalau semalam dirinya benar-benar kacau karena bertengkar dengan keluarganya. Dia mabuk berat, dia kemudian meminta Julie untuk datang ke apartemennya untuk menghibur dirinya karena dirinya nih pengen curhat. Dan waktu Julie datang, dirinya pengen melakukan seks, tapi Julie menolak, makanya dia kemudian Julie dengan cara menembak kepalanya sebanyak 2 kali. Setelah Daniel memberikan pernyataan seperti itu, dia juga kemudian merubah pernyataan sebelumnya mengenai penipuan bank. Sekarang Daniel bilang kalau kenapa ATM-nya Sam bisa ada di dirinya, karena Sam yang kasih ATM tersebut ke dirinya sebagai bentuk tutup mulut, biar Daniel nggak melaporkan dirinya ke polisi atas pembunuhan Julie. Daniel kemudian menyatakan kalau dirinya nggak melaporkan kematian Julie ke polisi bukan semata-mata karena Sam udah kasih ATM-nya ke dirinya, ATM berisi uang yang sangat banyak itu, tapi dirinya nggak melaporkan kematian Julie ke polisi karena dirinya takut sama ancamannya Sam. Jadi menurut Daniel, Sam ancam dirinya kalau seandainya si Daniel ini melapor ke polisi kalau Sam udah Julie, Sam bakalan Daniel juga Rachel. Makanya karena itu, Daniel nggak melaporkan kematian Julie ke polisi. Setelahnya polisi mengambil DNA Daniel, yang lagi-lagi dari sini pernyataan Daniel mulai sedikit demi sedikit berubah. Yang kemungkinan pada saat itu orang-orang berpikir kalau Daniel merubah pernyataannya lagi, karena dia takut kalau DNA-nya bakalan ditemukan di TKP. Jadi setelah polisi mengambil DNA-nya, Daniel merubah pernyataannya dengan bilang kalau sebenarnya pada Sabtu pagi Sam nggak pernah samperin dirinya di apartemennya, justru dirinya yang pergi ke apartemennya Sam pada Jumat malam atau pada malam. Di sini Daniel kemudian menyatakan kalau dirinya sama sekali nggak terlibat dengan apapun yang terjadi sama Julie, dirinya bahkan nggak mendekat ke tubuhnya Julie. Terus karena Daniel bilang kalau pada malam pembunuhan dirinya ada di TKP, polisi tanya sama Daniel mengenai tempat-tempat yang dia datangi selama ada di dalam apartemennya Sam. Dan Daniel menyebut hal-hal umum kayak ruang tamu, kamar mandi, hal-hal semacam itu. Terus polisi tanya lagi sama Daniel, kamu yakin kan kalau DNA-mu nggak mungkin ditemukan di tubuhnya Julie? Dan Daniel bilang iya, nggak mungkin DNA-ku ditemukan di tubuhnya Julie karena pada malam itu aku bahkan nggak mendekat ke tubuhnya Julie. Daniel kemudian ditanya lagi mengenai keterlibatannya, tapi Daniel berkali-kali bilang kalau dirinya sama sekali nggak terlibat apapun dengan apa yang terjadi sama Julie. Tapi di situ kan polisi nggak percaya ya, jadi mereka nih kayak terus menekan Daniel untuk membuka suara lebih banyak, untuk menceritakan lebih banyak, sampai akhirnya karena terus-terusan ditekan sambil emosi, Daniel akhirnya bilang kalau, "Iya, aku emang terlibat tapi dalam usaha Sam untuk melarikan diri, bukan dalam hal apapun yang terkait sama kematian Julie." Tapi sampai situ polisi belum percaya sama Daniel sepenuhnya. Mereka masih percaya kalau sebenarnya Daniel tahu lebih banyak hal mengenai apa yang terjadi pada malam itu. Jadi selain mereka terus-terusan menekan Daniel untuk membuka suara lebih banyak, polisi juga kemudian membohongi Daniel dengan bilang kalau DNA Daniel ditemukan di tubuhnya Julie. Waktu Daniel diinformasikan mengenai hal ini, dia tentu aja panik dan awalnya dia kayak masih berusaha bilang kalau dirinya nggak terlibat apapun, dirinya bahkan nggak mendekat ke tubuhnya Julie, tapi setelah terus-terusan diinformasikan dan ditekan mengenai DNA yang ditemukan di tubuhnya Julie, Daniel kemudian menyatakan kalau iya, pada malam itu aku emang ngeliat tubuhnya Julie, aku ngedeket ke tubuhnya Julie, dan mungkin pada saat itulah DNA-ku jatuh ke tubuhnya Julie. Setelah Daniel ngomong kayak begitu, polisi kemudian tanya sama Daniel, waktu kamu ngeliat tubuh Julie, apa yang kamu perhatikan dan lihat pada saat itu? Disitulah Daniel kemudian menyatakan kalau dirinya melihat ada 2 lubang peluru di kepalanya Julie, dan gongnya tuh di kalimat itu. Jadi tiap kali Daniel memberikan pernyataan baru, dia bakalan bilang kalau pernyataan baru inilah yang benar, sementara pernyataan sebelumnya adalah bohong, nggak benar, dan pernyataan baru inilah yang benar. Ingat salah satu omongan atau pernyataan awal Daniel yang dia bilang kalau Sam mendatangi dirinya pada Sabtu pagi, kemudian Sam menginformasikan kalau udah membunuh Julie dengan cara menembak kepalanya sebanyak 2 kali. Dalam pernyataan itu sama sekali nggak ada yang salah, sama sekali nggak ada masalah, karena Sam adalah pelakunya dan dia menginformasikan tentang gimana cara dia Julie dengan cara menembak kepalanya sampai 2 kali. Sama sekali nggak ada yang salah mengenai pernyataan itu di telinga polisi pada saat itu. Tapi waktu Daniel bilang kalau pada Jumat malam dia datang dan Julie udah meninggal dan waktu dia ngeliat Julie dia ngeliat ada 2 lubang peluru di kepala Julie, di situ ada masalah. Jadi siapapun yang ada di TKP dan ngelihat tubuh Julie, entah Steve, polisi, para medis, mereka semua cuma bisa ngelihat ada 1 luka tembak di kepala Julie, jadi mereka mikir kalau Julie cuma ditembak 1 kali di kepalanya. Fakta kalau Julie ditembak sebanyak 2 kali di kepalanya baru diketahui setelah dilakukan otopsi. Jadi kalau Daniel bilang pada malam itu dia ngelihat Julie udah meninggal, terus dia ngelihat ada 2 luka tembak di kepala Julie, itu benar-benar nggak mungkin, karena semua orang cuma bisa ngelihat 1 luka tembak di kepala Julie. Jadi dengan Daniel ngomong kayak begitu, polisi kemudian mikir, ini Daniel antara pelakunya
atau waktu Julie ditembak dia ada di sana, atau dia diinformasikan sama si pelaku penembakan kalau si penembak ini udah menembak Julie sebanyak 2 kali dan Daniel ada di posisi mana. Itu pikiran polisi pada saat itu. Kemudian di tempat lain, Rachel lagi bareng sama teman-teman juga tetangga di apartemennya, dan disitulah dia kemudian mendapat informasi mengenai Daniel yang kemungkinan terlibat dengan kematian Julie. Waktu Rachel mendapat informasi mengenai hal itu, dia kayak biasa aja, dia sama sekali nggak khawatir padahal 2 hari lagi dia bakalan menikah sama orang yang dituduh melakukan pembunuhan. Kemudian nggak lama setelahnya polisi datang ke apartemennya Rachel dan mereka membawa Rachel ke kantor polisi untuk ketemu sama Daniel. Dan waktu Rachel akhirnya ketemu berdua sama Daniel, mereka tuh kan kayak didudukin di satu ruangan, polisi keluar, di ruangan itu cuma ada mereka berdua. Di situ Daniel kayak curhat sama Rachel. Selayaknya seorang tunangan yang lagi memiliki masalah, dia kemudian curhat sama tunangannya, bilang kalau dirinya difitnah, dirinya ditipu, dalang dari semua ini adalah Sam, dirinya sama sekali nggak terlibat dengan apapun yang terjadi sama Julie. Respon Rachel pada saat itu, dia biasa aja. Dia sama sekali nggak kelihatan sedih, nggak kelihatan marah, nggak kelihatan kecewa. Dia bahkan nggak tanya gimana keadaannya Daniel, dia nggak tanya ke Daniel tentang kebenarannya, dia nggak tanya kayak, ini nggak mungkin kan kamu pelakunya? Nggak mungkin dong kalau kamu pelakunya, kita bakalan nikah 2 hari lagi loh, terus gimana dengan pernikahan kita? Rachel sama sekali nggak melakukan itu. Dia sama sekali nggak menunjukkan kekhawatiran apapun ke Daniel atau ke rencana pernikahan mereka yang akan dilangsungkan 2 hari lagi. Dia cuma duduk diem di situ dengerin Daniel kayak seolah-olah dia tuh tahu kebenarannya dan sekarang dia harus dipaksa untuk dengerin kebohongan yang benar-benar nggak masuk akal di kepalanya. Dan entah kenapa Rachel bahkan nggak sedikit aja berakting nangis, berakting sedih, berakting marah, kecewa. Dia artis kan, kenapa dia nggak sedikit aja nunjukin kemampuan beraktingnya? Dan polisi yang waktu itu perhatiin mereka juga bingung karena ini kok Rachel responnya biasa aja ya, kok dia sama sekali nggak menunjukkan kekhawatiran atau sedih atau marah atau kecewa gitu kan. Kemudian setelah pertemuan nggak biasa antara Rachel dengan Daniel, Rachel pulang dan dia langsung informasiin mengenai apa yang terjadi sama Daniel ke teman-teman juga, orang tuanya, ke keluarganya juga. Dia kemudian langsung memutuskan hubungan pertunangannya dengan Daniel malam itu juga dan membatalkan rencana pernikahannya malam itu juga. Untuk Daniel, pada malam itu dia dimasukin ke penjara dan setelahnya dia meminta izin untuk menggunakan telepon penjara. Dan entah Daniel benar-benar nggak tahu atau karena dia udah saking pusingnya sampai dia lupa kalau semua telepon penjara itu tuh pasti direkam, itu tuh pasti didengerin sama polisi-polisi yang ada di sana. Daniel menggunakan telepon tersebut untuk menghubungi Rachel untuk kayak bilang sama Rachel kalau tetep omongannya tuh tetep kayak sebelumnya kalau semuanya bohong, kalau dirinya sama sekali nggak terlibat, sampai akhirnya tiba-tiba Rachel ngomongin salah satu kakaknya Daniel yaitu Tim. Jadi Rachel bilang sama Daniel, ini Tim kasih tunjuk aku sebuah ransel yang isinya adalah bukti-bukti dan katanya Tim, kamu minta dia untuk singkirin bahkan hancurin ransel ini. Setelah Rachel ngomong kayak begitu, Daniel langsung panik. Dia kemudian memohon-mohon sama Rachel untuk nggak melaporkan dirinya ke polisi, untuk nggak bawa ransel itu ke polisi. Tapi respon Rachel adalah dirinya bakalan langsung serahin ransel tersebut ke polisi setelah telepon di antara mereka ditutup. Dan pada saat itu orang-orang percaya kalau sebenarnya Rachel tahu telepon di antara mereka tuh didengerin sama polisi dan dirinya sengaja ngomong kayak begitu di telepon biar nantinya dirinya nggak dilibatkan dengan kasus ini. Kemudian setelah teleponnya dengan Rachel ditutup, di situ Daniel ngerasa kalau semuanya udah selesai, semuanya bakalan sia-sia, mau mengelak sekeras apapun dirinya semuanya bakalan ketahuan. Jadi dia kemudian meminta untuk dipertemukan dengan detektif yang menginterogasi dirinya sebelumnya. Daniel kemudian dibawa ke ruang interogasi lagi dan di situ dia ditawarkan apakah mau didampingi pengacara dan Daniel bilang enggak karena dirinya bakalan ngomong yang sebenarnya. Setelahnya Daniel bilang sama detektif kalau aku udah gila, aku yang melakukannya. Detektif kemudian tanya sama Daniel melakukan apa, dan Daniel bilang aku udah membunuh Julie dan Sam. Untuk kronologi, jadi pada Jumat 21 Mei 2010, Daniel meminta bantuannya Sam untuk memindahkan beberapa barang yang ada di gedung teater tempatnya bekerja. Sam setuju untuk bantu Daniel dan dia akhirnya pergi ke gedung teater. Waktu itu Daniel kemudian bilang sama Sam kalau barang-barang yang mau dipindahin tuh ada di loteng, jadi akhirnya Sam pergi ke loteng. Waktu Sam lagi jongkok untuk ambil beberapa barang, Daniel yang ada di belakangnya tiba-tiba menembak bagian belakang kepalanya Sam. Tapi di sini Sam belum meninggal, dia masih sadar. Dia bahkan meminta tolong Daniel dengan bilang, dan tolongin deh, ini kayaknya bagian kepalaku yang di belakang nih kayak dipukul, kayak kesetrum. Dan Daniel yang denger itu, dia tentu aja panik karena ini kok Sam masih hidup, kok dia masih sadar gitu kan. Dan hal selanjutnya yang Daniel lakukan, dia kembali menembak kepalanya Sam untuk kedua kalinya, yang disitulah Sam kemudian meninggal. Setelah Sam meninggal, Daniel ambil semua barang-barangnya Sam, kayak HP, dompet, ATM, semuanya dia ambil, dan dia tinggalin Sam begitu aja di loteng.
malam harinya Daniel balik ke gedung teater bareng sama Rachel karena pada malam itu mereka tampil untuk acara pertunjukan drama. Dan Daniel bersikap biasa-biasa aja malam itu. Dia bersikap kayak seolah-olah nggak ada apapun, padahal mayat Sam ada di atas kepalanya. Selesai tampil dalam acara pertunjukan teater, Daniel sama Rachel pulang. Daniel kemudian berusaha biar Rachel cepat tidur, dan waktu Rachel udah tidur, dengan menggunakan HP-nya Sam dan mengatasnamakan Sam, Daniel menghubungi Julie, bilang sama Julie kalau Sam lagi ada masalah, membutuhkan kehadiran Julie malam itu, dan meminta Julie untuk datang ke apartemennya Sam. Waktu Julie udah sampai apartemennya Sam, Daniel adalah orang yang membukakan pintu. Daniel kemudian bilang sama Julie kalau Sam ada di dalam dan benar-benar butuh Julie. Julie kemudian masuk ke dalam apartemennya Sam dan Daniel bilang kalau Sam lagi ada di kamarnya. Julie pergi ke kamarnya Sam dan disinilah Daniel menembak bagian belakang kepala Julie sebanyak 2 kali sampai akhirnya Julie meninggal. Setelahnya Daniel menurunkan celananya Julie biar orang-orang mikirnya kalau motif sebenarnya kenapa bisa Julie berakhir dengan keadaan seperti itu awalnya karena si pelaku yang dia arahkan ke Sam ingin melakukan seks. Kemudian setelah malam harinya membunuh Julie, keesokan paginya Daniel pergi ke rumah kakaknya Rachel yaitu Noah untuk pinjam kapak, gergaji, dan mobil. Daniel kemudian pergi ke gedung teater dan di sana dia melepas semua bajunya Sam juga memotong-motong tubuhnya Sam. Alasan Daniel melakukan itu karena tentunya cukup sulit untuk membuang tubuh Sam secara utuh. Karena gimana caranya membuang tubuh sebesar Sam secara diam-diam? Makanya Daniel memotong-motong tubuhnya Sam. Kemudian untuk waktu itu, bagian tubuh Sam yang sempat Daniel buang baru bagian tangan, lengan, dan kepala. Bagian-bagian itu dia buang di El Dorado Nature Center di Long Beach, sementara bagian tubuh lainnya masih ada di loteng. Kemudian untuk PIN ATM-nya Sam, gak diketahui dia tahu dari mana, entah mungkin pas Sam ambil uangnya dia ngintip, atau mungkin Sam catat PIN ATM-nya di suatu tempat yang dia tahu, atau entah gak diketahui bagian ini. Sementara untuk motif, Daniel menyatakan kalau dirinya membutuhkan uang untuk biaya pernikahan, honeymoon, bayar sewa apartemen, dan bayarin utang-utangnya. Kemudian di sini aku bakalan ngebahas sedikit lebih rinci mengenai detail gimana bisa Daniel mengetahui kalau Sam memiliki tabungan sekitar $62.000 dan kalian bisa skip bagian ini kalau merasa nggak terlalu penting. Jadi mengenai Daniel yang tahu kalau Sam memiliki tabungan sekitar $62.000, semuanya dimulai pada kejadian 15 Mei 2010, yang pada hari itu Daniel ditangkap karena berkendara dalam keadaan mabuk. Kemudian saat dirinya ditangkap, Daniel menghubungi beberapa temannya untuk meminjam uang yang uang tersebut bakalan dipakai untuk membayar tebusan. Dan disinilah dia kemudian menghubungi seorang temannya yang juga adalah temannya Sam. Temannya ini kemudian bilang sama Daniel kalau dirinya nggak punya uang segitu, tapi kemungkinan Sam punya. Dan disinilah dia kemudian mengetahui kalau Sam memiliki tabungan sekitar $62.000. Setelah membayar jaminan dan dibebaskan, Daniel kemudian sering memperhatikan Sam sejak hari itu. Dan sampailah dirinya nih kayak bisa ngobrol sama Sam berdua aja. Dia kemudian cerita sama Sam kalau saat ini dirinya benar-benar butuh uang untuk biaya nikah, untuk honeymoon, untuk bayar sewa apartemen. Dan di situ Sam kemudian menyarankan sama Daniel, kenapa kamu nggak gabung militer aja? Kalau kamu gabung militer, kamu bakalan dapat gaji yang layak, dapat fasilitas rumah, dapat asuransi kesehatan, dan lain-lain. Kemudian pada saat itu Daniel sebenarnya punya utang sama Sam sebesar $100, tapi Sam kemudian bilang sama Daniel kalau kamu nggak perlu balikin uangnya, anggap aja itu adalah uang atau kado pernikahan dariku untuk kamu dan Rachel. Selama waktu ini juga Sam kemudian cerita sama Daniel kalau waktu dirinya berusia 18 tahun, dirinya pernah ditangkap untuk alasan. Dan setelah Sam ngomong gitu, Daniel mulai kepikiran untuk melakukan rencana pembunuhan rumit yang melibatkan Sam, juga satu orang lagi, yang fungsi orang itu adalah untuk menutupi kejahatannya. Jadi dalam pikiran Daniel, kalau seandainya Julie meninggal di apartemennya Sam dalam keadaan yang dia kayak seolah-olah adalah korban pembunuhan, dan Sam menghilang, polisi pasti bakalan mikir kalau Sam adalah pelakunya dan saat ini dia menghilang karena melarikan diri setelah melakukan semua itu ke Julie. Polisi pastinya nggak bakalan curiga sama dirinya. Polisi pasti nggak bakalan curiga kalau sebenarnya Sam adalah korban kalau dia menghilang karena dia. Itu yang Daniel pikirkan, makanya dia membunuh Julie juga di apartemennya Sam. Setelah polisi mendengar semua keterangan dari Daniel, beberapa polisi pergi ke loteng gedung teater tempat Daniel bekerja, dan beberapa lainnya pergi ke taman yang menjadi lokasi Daniel membuang beberapa bagian tubuh Sam. Untuk polisi yang pergi ke loteng gedung teater, mereka menemukan Sam yang nggak pakai baju, kemudian lengan, tangan, juga kepalanya nggak ada. Sementara untuk pencarian potongan tubuh Sam di taman, bagian lengan dan tangan ditemukan pada 28 Mei, satu hari menjelang ulang tahun Sam yang ke-27 tahun, dan tangan juga lengan tersebut ditemukan di lubang dangkal yang ditutup daun. Sementara untuk kepala Sam baru ditemukan pada 5 Juni dalam keadaan membusuk dan penuh cakaran juga gigitan hewan. Kemudian pada 27 Mei, pada hari di mana Daniel mengakui semua perbuatannya, setelah dia ngomong semuanya, dia kan dimasukin lagi tuh ke sel tahanan, dan di situ dia melakukan upaya dengan cara membenturkan kepalanya berkali-kali ke tembok sampai akhirnya mengalami koma. Untungnya dia cuma koma selama beberapa hari, dan waktu keadaannya udah membaik, dia dibalikin lagi ke penjara. Kemudian untuk ransel yang Daniel kasih ke tim, isi dari ransel itu adalah baju berdarah, dompet Sam, alat-alat
bahan juga alat-alat yang dipakai untuk memotong tubuh Sam. Daniel kemudian menyatakan kalau Rachel sama sekali nggak terlibat dalam kasus ini, dia sama sekali nggak melakukan apapun. Tapi orang-orang nggak berpikir seperti itu. Mereka mikirnya kalau Rachel pasti tahu sesuatu karena reaksi biasa-biasa aja yang dia tunjukin waktu dengar kalau Daniel dituduh melakukan. Dalam kasus Sam dan Julie, Daniel nggak menjadi satu-satunya tersangka. Rachel, Tim, dan Noah juga terseret kasus ini karena mereka diduga mengetahui apa yang terjadi dan mereka dianggap bersekongkol untuk menutupi, membantu menyembunyikan, dan bahkan berniat untuk membuang hal-hal terkait kasus ini. Untuk Noah, alasan dia dituntut dan dinyatakan terlibat untuk kasus ini karena Daniel meminjam barang-barangnya untuk memotong tubuh Sam. Dan untuk hal ini Noah menyatakan diri tidak bersalah, yang pada akhirnya tuntutan atas Noah dibatalkan karena kurangnya bukti dalam keterlibatannya. Sementara untuk Tim, awalnya dia mengaku nggak bersalah, tapi lama-lama dia mengaku bersalah karena menyembunyikan ransel berisi bukti kejahatan. Tapi di situ Tim juga menyatakan kalau dirinya merasa dijebak untuk hal itu. Dan selama persidangannya, Tim menyudutkan posisi Daniel agar masa hukumannya dikurangi. Kemudian akhir dari persidangan Tim, dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Tapi fakta di lapangan dia cuma dipenjara selama 10 hari. Sementara untuk persidangan Daniel, pengacaranya melimpahkan semua kesalahan ke Rachel. Pihak Daniel menyatakan kalau Rachel menginginkan pernikahan yang mewah dan hal ini menyebabkan Daniel terlilit hutang. Kemudian pengacaranya juga menyatakan kalau dalam hubungan Daniel dan Rachel, Rachel adalah pemimpinnya karena dia lebih pintar dan dia terlibat dengan semua kejahatan ini. Seorang saksi yang adalah teman Rachel kemudian dihadirkan dan saksi ini menyatakan kalau suatu malam Rachel lagi mabuk kemudian salah mengira dirinya sebagai Daniel. Sama dirinya yang dianggap sebagai Daniel, Rachel kemudian bilang, aku udah ngomong sama kamu untuk bakar mayatnya. Yang karena hal ini makin banyak orang yang percaya kalau sebenarnya Rachel tahu mengenai apa yang terjadi sama Sam. Kemudian hal yang bikin merinding setelahnya, jadi di belakang gedung teater tempat Daniel membunuh Sam, ada rumah sakit militer tua dengan kamar mayat dan insinerator. Orang-orang kemudian berpikir kalau seandainya Daniel berniat untuk menyingkirkan tubuh Sam dengan cara membakar tubuhnya Sam, pasti dia akan menggunakan rumah sakit militer tua yang ada di belakang gedung teater. September 2016, Daniel Wozniak dinyatakan bersalah atas 2 pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian selama persidangan Daniel, orang tua, keluarga, dan teman-temannya nggak ada satupun yang datang untuk Daniel. Satu-satunya orang yang ada di sana untuk Daniel adalah seorang wanita yang menulis kisah Daniel di blognya dan dia bilang akan menerbitkan sebuah buku berisi kisah Daniel. Sementara untuk Rachel, dia berkali-kali menyatakan kalau dirinya nggak bersalah, dirinya sama sekali nggak terlibat dengan kasus Julie dan Sam, dan awalnya tuntutan untuk Rachel dibatalkan karena nggak ada bukti yang bisa menunjukkan kalau Rachel terlibat. Tapi setelahnya Rachel dituntut lagi karena ikut membantu pembunuhan dengan berbohong ke polisi, dan untuk dakwaan ini dia dijatuhi hukuman 32 bulan penjara. Akhir dari kasus ini, Sam dimakamkan secara militer dan mendapat penghormatan penuh. Sementara untuk Julie, dia yang saat ditemukan meninggal masih memakai mahkota dari Taka, dia kemudian dikremasi dengan memakai mahkota tersebut. Dan pada Agustus 2010, keluarganya pergi ke Jepang untuk menaburkan sebagian abu Julie di tanah leluhurnya. Sementara sebagiannya lagi Jun taruh di kamarnya. Jun kemudian berpesan kalau nanti dirinya meninggal, dirinya ingin dikremasi dan meminta untuk mencampur abunya dengan abu Julie. Kemudian untuk Liberty Theater, lokasi di mana Daniel bekerja sekaligus lokasi di mana dia membunuh Sam secara resmi ditutup pada tahun 2012. Jadi sejak kejadian pembunuhan itu orang-orang terutama anak-anak takut untuk masuk sana. Para orang tua yang mengkursuskan anak-anaknya di sana juga kemudian menarik anak-anak mereka dan nggak ada penonton atau pengunjung di gedung tersebut. Makanya gedung tersebut akhirnya tutup. Dan segini untuk kasus hari ini. Gimana menurut kalian tentang Daniel yang benar-benar pikirannya serumit itu? Tapi dia bisa gitu kepikiran dan gimana bisa dia segampang itu membunuh 2 orang sekaligus dalam 1 hari. Dan Julie kayak dia benar-benar sia-sia, benar-benar kematian yang nggak perlu sebenarnya. Kayak buat apa? Kenapa dia sampai mikir butuh orang lain untuk menyamarkan tindakannya? Terus sama waktu itu kan Sam dikenal sebagai orang yang benar-benar baik banget. Nah teman-temannya ini nggak pernah lupa sama orang tuanya Sam. Mereka sering datang berkunjung ke rumah orang tuanya Sam. Terus tiap mereka ada acara selalu mengundang orang tuanya Sam untuk datang. Terus pas tiap Valentine mereka juga selalu kirim bunga ke orang tuanya Sam. Terus pas temennya Sam nikah, Sam yang harusnya ada di sana sebagai best man digantikan sama ayahnya. Jadi teman-temannya Sam benar-benar orang yang baik banget dan Sam juga benar-benar orang yang baik banget karena nggak mungkin ada orang yang seloyal itu sama seseorang kalau seseorang itu nggak baik, kan? Dan sampai sini videoku, kasusku untuk hari ini. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Bye.